Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Kejadian 3 ayat 2-3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, maka matamu akan terbuka, dan kamu akan seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah dari pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan memberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat dalam pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 9-10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Kejadian 3 ayat 11-12. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan padamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ialah ia memberi dari buah pohon ini kepadamu, maka aku makan." Terima kasih. Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung, akan kubuat engkau banyak kesakitan, dan engkau akan melalui suamimu, dan ia akan berkuasa kepadamu." Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengar perkataanmu dan memakan dari buah pohon yang kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidup." Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Yang 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya,
sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkanlah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Amin. Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kejadian 4 ayat 5-6. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain merasa sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Kejadian 4 ayat 9-10. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Kejadian 4 ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kejadian 4 ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Terima kasih. Kejadian 4 ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Kejadian 4 ayat 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Kejadian 4 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, "Barang siapa yang membunuh Kain, ia akan dibalaskannya 7 kali lipat, dan Tuhan akan menaruh sebuah tanda supaya Kain bisa bertemu dengan barang siapapun." Kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden.